Nah, jadi di antara data 2 dan data 3, ya, yang paling besar simpanan bakunya adalah data yang ketiga nih. Ya. Nah, jadi di sini simpanan baku data ketiga itu lebih besar, ya, daripada simpanan baku data yang kedua. Ya. Di data ketiga ini lebih terdapat banyak keberagaman, ya. Nah, kalau sudah hitung sendiri, ya, simpanan bakunya, saya ajarkan di sebelum UTS, hitung simpanan baku, pasti kalian dapatkan yang data ketiga ini simpanan bakunya lebih besar daripada data yang kedua. Ya. Nah, sekarang bagaimana pengaruhnya pada kurva? Ya? Bagaimana pengaruhnya pada kurva? Nah, tadi sudah lihat bahwa apa namanya itu simpanan baku semakin besar, itu berarti keberagamannya semakin banyak, ya, semakin beragam data itu. Ya. Semakin beragam data, semakin besar simpangan baku. Nah, kita lihat pengaruhnya simpanan baku. Kalau rata-rata kan pengaruhnya pada letak, ya, sebelah kiri atau sebelah kanan, di kanan atau di kiri. Nah, kalau simpanan baku, pengaruhnya pada kerampingan. Ya. Semakin kecil simpanan baku, dia semakin ramping. Ya. Yang hijau ini lebih gemuk dari yang ungu. Ya. Data di apa namanya itu? Ya, data di atau apa? Ya, data di bagian yang ini, ya, itu lebih beragam, ya, lebih beragam. Jadi dia lebih menyebar, ya, dia lebih menyebar. Yang ungu ini lebih memusat, ya, lebih memusat. Nah, jadi kecil simpanan bakunya. Jadi semakin kecil simpanan baku, semakin ramping kurvanya. Semakin besar simpanan baku, semakin gemuk kurvanya. Ya. Nah, jadi itulah dua parameter di dalam distribusi normal, ya, yaitu rata-rata dan simpangan baku. Nah, sekarang misalnya begini, ya, misalnya begini. Ya. Misalnya diketahui bahwa, ya, misalnya, ya, banyaknya penggunaan pulsa per bulan, ya, oleh masyarakat, ya, terdistribusi normal. Misalnya, ya, dengan rata-rata Rp50.000 dan simpangan baku misalnya Rp20.000. Ya. Nah, apa yang bisa disimpulkan, ya, dari yang diketahui ini?
Ya. Di sini rata-ratanya adalah 150.000. Ya, rata-rata 50.000 rupiah. Simpanan baku 20.000 rupiah. Ini banyaknya pulsa yang dibeli per bulan ya dalam 1 rupiah. Nah, ya. Kita coba kita lihat dulu teorinya. Ya. Nah, kalau kita mau punya satu apa namanya itu satu populasi ya, satu populasi yang distribusinya normal ya, dengan rata-rata mu dan simpanan baku sigma, maka 68% ya dari data itu letaknya di antara mu min sigma dan mu plus sigma. Ya. Dan 95% di antaranya terletak antara mu min 2 sigma dan mu plus 2 sigma. Dan 99,7% di antaranya di antara mu min 3 sigma dan mu plus 3 sigma. Ya. Coba kita terapkan ya di dalam teori ini, di dalam kasus ini. Ya. Nah, kita hitung coba mu min sigma min sigma ya. Berapa? 150.000 dikurangi 20.000 ya, yaitu 130.000. Mu plus sigma ini berarti 150.000 ditambah 20.000 ya. 170.000. Apa bisa disimpulkan? Kalau dihubungkan dengan ini. 68% antara mu min sigma dan mu plus sigma. Apa yang bisa disimpulkan? Ya. Artinya 68% masyarakat habiskan pulsa atau membeli pulsa menggunakan pulsa ya, menggunakan pulsa bulan antara 130.000 rupiah dan 170.000 rupiah. Nah, ya. Kan antara anggota masyarakat satu dan anggota masyarakat lain itu kan apa namanya itu nggak sama penggunaan ininya, penggunaan pulsanya. Ya. Nah, di sini 68% di antaranya itu menghabiskan pulsa antara 130.000 sampai 170.000. Ya. Nah, sekarang gimana kalau ini? Ya. Saya ganti misalnya ini min 2 sigma. Ini plus 2 sigma. Ya. Berarti min 2 kali ini ya. Ini plus 2 kali. Jadi berapa nih? Jadi 190.000. Bukan. 110.000. Ya. Ini 190. Nah, apa yang bisa disimpulkan? Berapa persen masyarakat menggunakan pulsa antara antara 110.000 dan 190.000. Berapa persen? Coba. Berapa persen? 95%. 95%. Siapa yang jawab itu tadi? Ya?
Bang jawab tadi. Ada yang mengaku jawab tadi? Siti, Pak. Ya, Siti. Putri. Oke ya, nanti dapat skornya Putri. Hah? Siti. Oh, Siti. Siti. Ah, Siti. Pak, Siti, Pak. Ya, Siti apa ya tadi namanya? Siti Nurwulan kan ya? Namanya Siti Nurwulan. Nah, Iya. ya makanya sebaiknya kalau jawab itu ya sebaiknya sebutkan dulu namanya. Ya, supaya nanti jelas siapa yang menjawab. Kalau misalnya nggak sebut dulu namanya, saya mengandalkan pendengaran saya aja nih. Nggak salah pendengaran saya. Ya. Nah, nanti ya Siti dapat skor. Siti apa nama tadi? Nama lengkapnya Siti Nurwulan ya. Oke. Nah, sekarang jurusan lagi nih, ya. Sekarang saya ganti bukan 2 sigma, ya. Saya ganti jadi 3 sigma. Saya ganti menjadi 3 sigma. Ya, berarti 3 kali di sini. Ya. Nah, ini 150.000 dikurangi 60.000. Ya, 90.000. 15 dikurangi 6, 9-nya betul. Nah, ini. Kemudian ini 210. Nah, ini berapa persen? Yang antara 90.000 sampai 210.000. Berapa persen? 99,7%. Ya, siapa yang jawab tadi? Siti. Itu lagi. Ya, 0,7%. Gitu kan? Itu dari sini tadi kan, dari teorinya nih. Nih. Ya. Siti. Oke, Siti. Dapat skor 3. Ya, lanjut lagi. Nah, sekarang begini, ya. Sekarang pertanyaan gini. Nah, tadi kan udah dihitung nih. Ini udah dihitung nih. Kita pakai data ini ya. Saya copy paste saja nih, ya. Kita gunakan hasil hitungan yang ini. Ya. Nah, ini sudah kita simpulkan tadi, ya. Ini sudah kita simpulkan tadi. Ya, anggaplah nih saya kasih warna abu-abu, ya. Nah, ini tadi sudah kita hitung, ya. Nah, saya pertanyaannya begini. Berapa persen masyarakat yang menggunakan pulsa per bulan, ya, antara 150.000 dan 170.000. Nah, coba siapa yang bisa jawab ini? Berapa persen masyarakat yang menggunakan pulsa per bulan antara 150.000 dan 170.000? Gunakan informasi yang ada di sini, ya. Ini kan udah kita hitung tadi, ini udah kita hitung. Nah, berdasarkan hitungan ini, coba sudah tentukan ini berapa persen jawabannya. Ya, yang antara 130.000 sampai 170.000 itu 68%. Nah, sekarang yang 150.000 sampai 170.000 berapa persen? Berapa?
34%. Kenapa? Ini kan yang 150.000 ini kan rata-rata, ini kan nih. Ini. Ya. Ini kan rata-rata nih 150.000. Nah, kalau yang ini 170.000 ini apa nih? Ini kan mu plus sigma 170.000. Ya. Yang 170.000 itu adalah mu plus sigma. Nah, sekarang antara mu dan mu plus sigma itu berapa persen? Antara mu dan mu plus sigma itu berapa persen? Coba lihat. Nih, antara mu dan mu plus sigma. Nah, ini nih 34%. Ya, 34% itu jawabannya. Ya, nih jawabannya 34%. Ya. Nah, sekarang kita telusuri lagi, ya. Kita telusuri lagi, ini dapat dari mana nih kira-kira nih? Nih, angka ini dapat dari mana nih? Yang 34% ini nih. Ya. Nah, kalau kalian buka website ini, ya. Nah, di sini ada 4 link, ya. Nah, kalau kalian klik yang pertama ini, tabel luas daerah di bawah perkenalan aku, ya. Kalau kalian klik yang bagian itu, ya, nanti yang muncul ini nih. Yang muncul ini nih, sebentar. Nah, ini. Ya. Maksud tabel ini. Nah, sekarang bagaimana bisa mendapatkan angka 34 yang tadi itu? Ya, ini dapat dari mana nih? Yang 34 ini nih, 34%. Sebentar. Ini. Ini dapat dari mana nih 34%? Nah, kita lihat dulu ya. Di sini saya mau memperkenalkan nilai Z ya, nilai Z ya. Nah, kalau dalam ini mu plus 3 sigma ya, ini Z-nya 3 ya. Kalau ini mu plus 2 sigma, Z-nya 2. Kalau mu plus sigma ini Z-nya 1. Kalau mu ini Z-nya 0 ya. Mu min sigma Z-nya min 1. Mu min 2 sigma itu Z-nya min 2. Mu min 3 sigma itu Z-nya min 3. Nah, itu nilai Z. Ya. Nah, sekarang dapat dari mana 35% ini nih? Ya. Nah, ini kan mu plus sigma. Ya, berarti di sini Z-nya 1. Ya, Z-nya 1, 1,00. Ya. Nah, kita lihat di tabel. Ya, Z-nya 1,00. Ya, nih. Ini Z-nya. Nah, tadi nih 1,00 ya. Ini 1,00, ini 1,01, 1,02 sampai 1,09 ya. Ya, yang di gambar tadi Z-nya 1,00. Nah, dapatnya ini 0,3413 dibulatkan menjadi 0,34 atau 34%. Ya. Jadi itulah dapat 34% dari mana ya. Yang tadi nih. Nah, ini udah saya jelaskan tadi ini ya, dapat dari mana 34%. Ya. Nah, karena ada 2 kiri dan kanan ya, dikali 2 jadi 68% nih. Ini 68%. Dari sini sampai sini itu 68%. Nah, sekarang misalnya gini. Ya, soalnya saya ganti. Gini. Ini apa contoh soal 1 ya? Apa contoh soal? Contoh soal 1. Nah, anggaplah kita pakai data ini. Ya. Nah, ya. Nah, pertanyaannya adalah berapa persen masyarakat yang menggunakan pulsa per bulan antara
Rp150.000. Ya. Dan tanya saja Rp168.000. 173.000 rupiah. Nah, misalnya gini nih. Jadi kita punya sekelompok masyarakat ya, punya sekelompok masyarakat. Kita tahu bahwa populasi masyarakat itu penggunaan pulsanya itu rata-rata Rp150.000, Silan baku Rp20.000 ya. Dan distribusinya normal ya. Nah, berapa persen di antara masyarakat itu yang penggunaan pulsanya antara Rp150.000 dan Rp173.000? Nah, di soal ini berapa rata-rata? Berapa rata-rata? 150.000. Berapa simpanan baku? Ya, rata-rata Rp150.000 ya. Oke. Simpanan baku Rp20.000. Nah, yang ditanya adalah berapa persen masyarakat ya yang penggunaan pulsanya antara Rp150.000 dengan 173 ya. Nah, ini berapa banyak nih? Itu yang ditanyakan. Ya. Nah, sekarang coba kita gambar dulu ya. Kita gambar dulu situasinya seperti apa ya yang ini. Kita gambarkan dulu. Saya gunakan software. Kalau pakai tangan langsung sebenarnya lebih gampang ya gambarnya. Saya gunakan software ini. Oke. Oke. Tadi rata-ratanya berapa? 150.000 ya. Betul. 150.000. Ya, seharusnya di sini 150 aja ya. 150. Simpanan baku 20.000 kan? 20.000 simpanan baku, seterusnya 20 aja. Nah, yang dipertanyakan adalah yang antara 150 dengan 173 ya kalau nggak salah tadi. Ya, Pak. Ya. Oke. Terus ini yang saya ubah apa lagi nih ya? Ini. Nah, ini adalah penggunaan pulsa. Penggunaan pulsa dalam Rp1.000 pada bulan. Ya. Kemudian ininya kita gambarkan. Nah, ini gambarnya. Bisa melihat gambarnya di kanan bawah ini? Bisa, Pak. Nah, oke ya. Coba kita copy paste ke ini ya. Kita copy paste ke Microsoft Word. Jadi gambarnya gini nih. Nah, ya. Jadi rata-ratanya di sini 150 nih. Dia dilewati oleh garis vertikal, ini sumbu simetrinya ya. Kemudian ini 173 itu ini nih, batasnya nih. Ini 173 ya.
Jadi kita diminta untuk menjawab ini itu berapa bagian, apakah 15%, apakah 26% atau berapa? Nah, itu yang dipertanyakan ya. Nah, di sini ada dua batas ya. Batas pertama 150.000, batas atas 173.000. Nah, ini kita anggap nilai X1 dan X2 ya. Nah, X1-nya ya, itu adalah 150 ya, ribu ya, maksudnya 150.000. Tapi saya singkat 150 aja. X2-nya ya. Nah, X2-nya adalah 170 ya. Nah, sekarang berikutnya ya, kita mencari dulu nilai Z-nya ya. Nah, mencari nilai Z-nya pakai rumus Z sama dengan X min rata-rata dibagi siman baku. Nah, ini rumus yang dipakai. Nah, karena di sini ada dua nilai X, ya, maka ada dua nilai Z. Ya. Z1 dan Z2. Z1. Nah, di sini X1-nya 150. Dikurangi rata-rata juga 150. Ya. Dibagi timbangan baku. Timbangan bakunya 20.000. 0. Itu Z1-nya. Dengan Z2-nya. Z2-nya. Itu 170. Bukan 170, 173. Karena nggak ada yang mengingatkan saya. Ini 173 ya harusnya. 173. Dikurangi 150 ya. Dibagi 20. Nah. 173 dikurangi 150 berapa? 23 ya. 23 dibagi 20. Berapa? 23 dibagi 1,15. 1,15. Nih. Ya, betul. Nah, ya. Nah, sekarang apa yang terjadi setelah kita mengubah X ini menjadi Z? Ya, apa yang terjadi? Nah, kita lihat ada perubahan di dalam rata-rata dan simpanan bakunya. Ya. Ini. Saya tunjukkan dulu gambarnya ya, gambarnya setelah transformasi. Nah, jadi ini kita transformasi dari Z-nya 0 sampai 1,15 tadi. Ya, 1,15 ya tadi ya, tuh ya. Nah, ini gambarnya jadi gini nih sekarang. Misalnya saya ganti warnanya jadi hijau. Nah, ini kita lihat gambarnya gimana sekarang. Nah, ini. Lihat. Ya. Ini gambar yang sebelah kanan. Kita copy paste dulu. Nah. Kita pindahkan ke Microsoft Word. Nah. Maka berubah jadi ini nih. Ya. Nah, semula rata-ratanya 150, simpanan baku 20, ya. Sekarang menjadi rata-rata 0 dan simpanan baku 1. Ya. Berapa luas daerah ini? Itu kita bisa lihat di tabel, ya, di tabel. Nah, sekarang kita buka tabelnya. Tadi kan setnya berapa? 1,15 ya, 1,15 betul. Nah, kita lihat di tabel. Lihat di tabel. Nah, nih, ya, lihat. 1,15 di mana nih? Ini 1,10 ya, 1,11,
1,12, 1,13, 1,14, 1,15. Ya, 0,3749. Ya, 0,3749. Nah, 0,3749. Inilah jawabannya. Yang ini. Nah, jawabannya nih. Nah, ya. Ya, jadi kira-kira 37,5% masyarakat menggunakan pulsa per bulan antara Rp150.000 dan Rp173.000. Ya. Jadi nanti di dalam menjawab soal-soalnya kalian akan sering menggunakan tabel tadi. Ya. Nah, sampai sini apakah ada yang mau ditanyakan dulu? Dari pengajian tadi apakah ada yang mau ditanyakan? Nggak ada? Tidak ada, Pak. Oke, ya. Saya lanjut. Kita buat soal yang lain mirip dengan ini, ya. Nah, ini contoh 2. Nah, kalau tadi kan antara 150.000 dan 173.000. Ya. Sekarang saya ganti pertanyaannya, ya. Lebih dari. Nah, ya. Jadi mungkin aja ada anggota masyarakat yang menghabiskan pulsa lebih dari Rp173.000 per bulan. Ya. Nah, ini berapa banyak di antara mereka? Ya. Nah, ini parameternya masih sama nggak parameternya? Parameternya masih sama. Ini ya. Parameternya masih sama. Nah, cuma yang ditanya adalah X-nya lebih dari berapa? 173.000. Ya. Nah, tadi apa namanya itu? Kalau kalian lihat dari sini, dari hasil yang tadi ya, ini kan yang bagian ini kan 37,5% kira-kira. Ya. Nah, bagian yang oh ya belum digambar ya, sebentar. Digambar dulu ya supaya ada ini supaya lebih jelas. Kita gambar dulu nih, ya gambarnya gimana nih ya. Lebih dari 173.000. Ya, coba kita gambarnya. Kalau untuk belajar untuk awal-awal belajar sebaiknya digambar ya supaya lebih jelas, ya, lebih teliti juga. Ya. Nah, ini masih sama. Lebih dari 173. Sebentar saya gambar dulu. Kemudian ini penggunaan pulsa masih sama. Kemudian ini. Nah, ini masih sama. Oke, ini masih sama. Lihat gambarnya. Nah, ini gambarnya sebelah kanan bawah. Ya, kita copy paste dulu. Nah, ini ya. Nah, ini gambarnya. Ya, bandingkan dengan gambar yang tadi. Ya, bandingkan dengan gambar yang tadi.
Ini kan perbatasannya 173.000 nih. Ini perbatasannya. Ya. Nah, kalau tadi ini, ya. Jadi di soal yang tadi ditanyakan yang ini badan kanan. Nah di soal ini ditanyakan ekornya, ya. Ini ekor kanan. Ini yang ditanyakan nih. Ini ekor kanan. Ya, yang ditanyakan itu. Nah, caranya bagaimana? Ya, caranya. Nah, kita cari dulu nilai ininya, Z-nya, ya. Kan nilai X-nya di sini 173. Ya. Hanya ada satu batas. Tadi kan ada dua batas. Ya, antara 150 dan 173. Di sini hanya ada satu batas, yaitu 173 batasnya. Ya, jadi hanya ada satu nilai Z. Ya. Jadi berapa nilai Z-nya? Ya. Z sama dengan X dikurangi 150 dibagi berapa? Dibagi 20. Kan? Hasilnya sama seperti tadi. 173 dikurangi ini, nah ini ya, 1,15. Nah, setelah diubah menjadi Z, ya, maka gambarnya jadi gimana? Ya, gambarnya menjadi, ya, coba kita lihat gambar yang barunya. Warna hijau misalnya saja ya. Nah, oke, coba kita gambar. Nah, ini gambarnya nih. Ya. Setelah diubah dengan transformasi Z, berubah menjadi kurva normal baku, ya, yaitu kurva normal dengan rata-rata 0 dan simpanan baku 1. Ya, kita pindahkan ke ini, ke Microsoft. Nah ini, ya. Nah mungkin ada yang bertanya kenapa harus diubah dulu sih ke normal baku, ya? Kenapa harus diubah ke normal baku? Ya, karena tabel yang kalian dapatkan tadi ini, ya, ini adalah tabel distribusi normal baku. Ya, berarti rata-ratanya 0. Ini rata-ratanya 0. Ya, simpanan bakunya 1. Nah, jadi sudah harus mengubah dulu kalau mau pakai tabel ini, berarti harus mengubah dulu ke normal baku. Ya. Nah, jadi nilai Z-nya berapa? 1,15 kan? 1,15 mana? 1, 2, 3, 4, 5. Nah ini. 0,3749. Ya, 0,3749. Nah, kalau itu sama dengan yang tadi. Enggak, ya. Enggak sama. Nah, karena yang ini jawabannya adalah setengah dikurangi 0,3749. Ya. Yaitu 0,1251. 1251. Nah, ini adalah jawaban untuk soal ini nih. Nah, jawaban untuk soal ini nih. Ya.